menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menjadi seorang beauty pageant merupakan tekad Yunita sejak beranjak remaja. Ada alasan yang kuat kenapa Yunita harus ikut dalam kontes-kontes pageant, khususnya kontes yang berkaitan dengan kebudayaan Tionghoa Indonesia. Dilahirkan sebagai keturunan Tionghoa, Yunita merasa terpanggil untuk melestarikan akulturasi budaya Tionghoa Indonesia. Apalagi kedua orang tuanya merupakan orang yang selalu menganut tradisi Tionghoa. Itulah alasan Yunita untuk ikut kontes-kontes pageant. Di kontes inilah, keinginan Yunita dalam melestarikan dan mempromosikan kebudayaan Tionghoa Indonesia dapat dilakukan dengan mudah. Hal tersebut dibuktikan Yunita saat mengikuti pemilihan HK Amoy Jakarta tahun 2018, dan alhasil gadis cantik kelahiran 7 Juli 1998 ini sukses masuk top 5 dalam kontes tersebut. Tak berhenti di pemilihan HK Amoy, 3 tahun kemudian, Yunita kembali mengikuti kontes pageant. Kali ini kontes yang dijalani adalah kontes yang diselenggarakan Yayasan El Jon Indonesia, yakni pemilihan Miss Chinese Indonesia 2021. Di kontes paling bergengsi di Indonesia ini, Yunita juga berhasil masuk top 6 dengan gelar Miss Chinese Tourism Indonesia 2021. Prestasi yang membanggakan bagi Yunita karena di luar dugaan, ternyata dirinya sebagai finalis yang terbaik oleh Dewan Juri. Prestasi yang diraih ini semakin membuat Yunita bersemangat untuk mengajak generasi muda keturunan Tionghoa melestarikan kebudayaan leluhurnya. Yunita menilai generasi muda memiliki peran penting dalam memajukan suatu kebudayaan karena memiliki semangat, ide cemerlang, dan kreativitas yang tinggi. Yunita mengakui masih ada generasi muda keturunan Tionghoa yang tidak mengenal tentang sejarah budaya Tionghoa. Padahal sebagai keturunan Tionghoa, sudah sewajarnya mengetahui asal-usul budaya Tionghoa yang ada di Indonesia. Apalagi banyak kalangan yang menaruh harapan besar kepada generasi muda. Yunita tak berhenti untuk membuat konten video memperkenalkan akulturasi budaya Tionghoa Indonesia, seperti video tentang Festival Bakcang. Festival ini dirayakan setiap tahunnya pada tanggal 5 bulan 5 penanggalan Imlek dan telah berumur lebih 2.300 tahun dihitung dari masa dinasti Zhou. Perayaan festival ini yang biasa kita ketahui adalah makan bakcang dan perlombaan dayung perahu naga. Selain festival bakcang, Yunita juga memperdalam tentang pernikahan Chiao Tao. Prosesi upacara Chiao Tao merupakan upacara sembahyang yang dilakukan dalam beberapa tahapan, dengan tujuan memberikan penghormatan kepada Tuhan, alam, leluhur, orang tua, dan kedua mempelai. Pada satu upacara, kedua mempelai menggunakan baju khas adat Cina yaitu baju pau. Upacara Chiao Tao ini penuh dengan kesakralan pada setiap prosesi yang dilakukan. Terlihat dari makna pada setiap simbolik yang ada. Jadi memang yang pertama itu Yunita pernah berpartisipasi di tahun 2018 sebagai top 5 HK Ako Amoy Jakarta. Kemudian ketika mengikuti pageant, Yunita merasa bahwa dunia pageant ini merupakan salah satu dunia yang Yunita minati. Sehingga Yunita bergabung kembali di Miss Chinese Indonesia tahun 2021 ini. Yang paling menginspirasi Yunita adalah banyaknya kaum generasi muda yang tidak mengenal lagi akan kebudayaan Tionghoa. Padahal kebudayaan Tionghoa ini sangat penting untuk kita lestarikan. Walaupun kita warga keturunan Tionghoa, kita juga warga negara Indonesia. Sehingga akulturasi budaya Tionghoa yang ada di Indonesia itu juga sangat penting untuk kita pelajari agar tidak punah. Baik, untuk pemilihan Miss Chinese Indonesia sendiri ini karena memang diadakan secara virtual, Yunita sebelum mengikuti kegiatan memang sudah research terlebih dahulu. Akulturasi budaya apa saja yang ada di Indonesia yang belum diangkat nih kebanyakan dari masyarakat. Kemudian yang paling Yunita tertarik banget itu adalah ketika Yunita mengangkat proses pernikahan Chiao Tao Tionghoa Benteng. Jadi memang ketika Yunita tinggal di Tangerang, memang ada salah satu teman Yunita yang warga keturunan Tionghoa Benteng, itu cerita kepada Yunita, apabila proses adat pernikahan mereka itu sangat unik. Kemudian Yunita search di Google dan memang ternyata proses ini sangat unik, tetapi sayangnya sudah tidak banyak lagi masyarakat keturunan warga Tionghoa Benteng yang melaksanakan proses Chiao Tao ini. Kemudian Yunita mencari, karena memang saat pandemi ini banyak rumah kawin yang tutup juga, kemudian Yunita mencari berbagai informasi dari berbagai narasumber sehingga menemukanlah pasangan yang akan menikah ada Chiao Tao Tionghoa Benteng ini. Satu hal yang Yunita benar-benar pelajari saat itu adalah ketika Yunita melakukan kunjungan, membuat video, Yunita benar-benar terinspirasi. Ternyata masih ada kaum generasi muda yang mau mempelajari kebudayaan Tionghoa dan juga mau meneruskan tentang kebudayaan Tionghoa sehingga tidak punah. Jadi ketika saat itu Yunita berhasil untuk mendapatkan proses pernikahan Chiao Tao Benteng. Kemudian Yunita juga menyaksikan secara langsung. Ketika Yunita menyaksikan secara langsung, Yunita merasa kebudayaan Tionghoa ini sangat luar biasa. Masih banyak sekali makna-makna yang harus kita gali tentang kebudayaan akulturasi yang ada. Iya, jadi memang kalau dari lingkungan Yunita sendiri, itu banyak sekali teman-teman Yunita yang misalnya kita ada hari perayaan
makan bacang. Itu banyak sekali teman-teman Yunita yang tidak tahu. Sebenarnya Hari Bacang itu ada sejarahnya. Mengapa kita akhirnya dapat memperingati Hari Bacang itu sebagai salah satu festival kebudayaan Tionghoa yang ada di Indonesia. Dan ketika kita menelusuri ke belakang, kita akan mempelajari tentang sejarah kebudayaan Tionghoa. Nah, menurut saya itu banyak sekali masyarakat yang belum tahu, dan ketika Yunita membuat video tentang perayaan Hari Bacang, asal mulanya, nah dari situ banyak sekali teman-teman Yunita yang bercerita kepada Yunita, wah saya baru pertama kali loh tahu ternyata Hari Bacang ini ada asal usulnya, ternyata ada sejarahnya sehingga kita dapat makan Hari Bacang sampai saat ini. Jadi ketika saya mengikuti Miss Chinese Indonesia, saya membuat video, dan memang ketika pandemi seperti ini kita harus memanfaatkan sosial media semaksimal mungkin, karena dengan memanfaatkan sosial media, membuat konten yang menarik, video yang menarik, cerita yang menarik, kita dapat sharing kepada teman-teman khususnya generasi muda bahwa setiap festival yang ada di kebudayaan Tionghoa itu memiliki asal usul, makna, dan sejarahnya masing-masing yang patut kita budidayakan sampai sekarang. Dorongan keluarga tentunya menjadi faktor utama yang paling penting, karena memang Yunita lahir dari orang tua yang masih sangat menganut tradisi kebudayaan Tionghoa. Keluarga Yunita masih melestarikan kebudayaan yang ada, sehingga Yunita tergerak gitu. Bagaimana kebudayaan ini apabila suatu hari nanti akan menghilang. Nah, oleh karena itu kita harus mencegahnya dengan memberikan berbagai edukasi kepada generasi muda agar mereka juga semakin tahu tentang kebudayaan Tionghoa yang ada. Karena seperti yang telah Yunita sampaikan, tidak semua keluarga yang masih meneruskan kebudayaan Tionghoa di Indonesia. Yunita berharap para generasi muda memiliki kemauan untuk mengetahui sejarah tentang budaya Tionghoa. Dengan mengetahui dan memperdalam, maka akan ada kemauan untuk melestarikan dan memperkenalkan akulturasi budaya Tionghoa Indonesia kepada dunia. Tim Eljan Media laporkan.